Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas C ingin menyampaikan beberapa hal yaitu tentang konsep himpunan dalam al-Islam. Jadi sebelum kita membahasnya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu dari saya yaitu nama saya Muhammad Aksarudinar Aprilian, kelas C dengan akhir NIM 112. Oke, kita langsung saja ke materi konsep himpunan dalam al-Islam. Jadi, di dalam matematika, himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang terdefinisi dengan jelas. Konsep ini secara filosofis dan aplikatif juga dapat ditemukan di dalam ajaran Islam, terutama di dalam konteks sosial, hukum, dan akidah. Yang pertama yaitu himpunan umat. Di dalam Al-Quran, umat Islam disebut sebagai satu kesatuan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 92 dijelaskan yaitu sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah sebuah himpunan yang terdiri dari individu-individu yang memiliki akidah yang sama, yaitu bertauhid kepada Allah. Maka keanggotaan di dalam himpunan ini ditentukan oleh keimanan dan ketundukan kepada syariat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahlan Nafal Habib dengan NIM terakhir 106. Saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu himpunan orang beriman versus orang kafir. Al-Quran sering membedakan antara golongan mukmin dan kafir. Ini mirip dengan konsep himpunan dan komplemennya dalam matematika. Yang contohnya, himpunan A sama dengan orang beriman dan komplemen A sama dengan orang yang tidak beriman. Contohnya dalam Quran Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hanya sebagian orang atau himpunan bertakwa yang mendapat petunjuk dari Allah, yang mendapat petunjuk dari Al-Quran. Yang ketiga, ada himpunan perintah dan larangan. Syariat Islam membagi hukum menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini seperti pengelompokan dalam himpunan-himpunan berbeda berdasarkan sifat hukumnya. Contoh, himpunan amal wajib ada sholat fardu dan puasa Ramadan. Lalu yang kedua ada himpunan amal haram, yaitu mencuri dan berzina. Yang ketiga ada himpunan amal sunnah, yaitu sholat duha dan sedekah. Dan ini membantu umat dalam memilah mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhi. Terus yang keempat, kaum yang terpilih. Allah sering menyebut kelompok khusus dari umat seperti as-sabirin atau orang sabar, al-muttaqun, orang bertakwa, al-muhsinin, orang yang berbuat baik. Ini adalah subset dari himpunan besar umat Islam. Contoh, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya Reza Juna Patanadati. Jadi kesimpulannya yaitu konsep himpunan dalam Islam dapat ditemukan dalam cara Al-Quran dan hadis pengelompokan manusia, hukum, dan nilai-nilai. Pemahaman konsep ini membantu dalam melihat struktur sosial
dan spiritual umat dalam kerangka yang lebih logis dan teratur. Sekian penjelasan himpunan dalam al-Islam dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.